Selamat kembali menikmati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dari Gereja All Saints Anglican Church. Kita belajar dari seri Kitab Kejadian. Dari beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kebaikan Allah sejak mulanya. Lalu kebaikan itu dinyatakan selanjutnya saat Ia menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Kemudian berlanjut saat Hawa diciptakan sebagai pasangan dari Adam. Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam Kejadian 3 ayat 1-7 ini kita menemukan bagaimana Adam dan Hawa tidak merasa cukup akan kebaikan Tuhan. Sehingga mereka jatuh dalam pencobaan saat dicobai. Hal ini penting untuk kita pelajari di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Yang merupakan pencobaan bagi kita semua. Agar kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan mampu mengatasi situasi di mana saat kebaikan Tuhan itu kita rasakan tidak cukup. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa mengucap syukur karena kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan di tengah pandemi ini. Kami boleh mendengarkan apa yang Engkau katakan tentang kebaikan-Mu dan bagaimana manusia merespon sehingga kami menyadari ya Tuhan bahwa kami perlu mengingat apa yang akan Kau kerjakan, apa yang sudah Engkau kerjakan. Sehingga ya Tuhan, melalui pandemi ini, kami ya Tuhan tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus kami telah berdoa, amin. Kita mulai membaca teks firman Tuhan dengan memperhatikan percakapan antara iblis yang menyerupai ular dengan Hawa. Percakapan itu dimulai dari yang saling terkait dengan hal yang hanya diketahui oleh Allah dan menurut Allah baik. Lalu bagaimana respon yang dilakukan iblis dan Hawa terhadap firman Tuhan itu? Kita dapat membagi percakapan ini menjadi 3 babak. Babak pertama adalah tentang perkataan Tuhan, firman-Nya. Babak kedua adalah apa yang dilakukan iblis terhadap firman Tuhan dan yang dilakukan Hawa terhadap firman Tuhan. Lalu babak ketiga adalah tentang perbuatan yang dilakukan iblis terhadap firman Tuhan dan juga apa yang dilakukan Hawa terhadap firman Tuhan. Babak pertama, apa kata firman Tuhan? Kejadian 2 ayat 9 dinyatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan menekankan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dibandingkan dengan kedua pohon yang lainnya. Ia mengurutkan mana yang baik untuk dimakan oleh manusia. Kebaikan Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah cara Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan menetapkan batasan untuk menunjukkan sejauh mana kebaikannya dapat direspon oleh manusia dengan mentaatinya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bukan sekedar aturan,
Karena Tuhan tidak menciptakan manusia pada mulanya dengan banyak hukum. Kebaikannya atau kasihnya seharusnya mendatangkan ketaatan dan bukannya pemberontakan. Karena itu jika manusia gagal, maka ini karena kejahatannya sendiri. Dosanya dan bukan karena kebaikan Tuhan. Di babak kedua, kita memulai dengan pertanyaan apa yang dilakukan iblis dalam menentang firman Tuhan. Perkataan iblis terhadap firman Tuhan menjelaskan bahwa ia punya rencana yang berbeda. Ia mengubah total apa yang tertulis tentang ia atau Allah yang menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, menjadi semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ia membuat apa yang baik dan diciptakan Tuhan semuanya menjadi buruk, menjadi jahat. Caranya dengan menetapkan aturannya sendiri. Kebebasan karena kebaikan menjadi pembatasan total untuk menunjukkan kejahatan dan keburukan. Iblis melawan kebaikan Allah dengan kejahatannya dan aturannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Hawa? Apa yang dilakukan Hawa dalam menentang firman Tuhan? Perhatikan Hawa yang sudah melihat firman Tuhan dipertentangkan oleh si iblis. Lalu kebaikan Tuhan diragukan. Bukannya menolak, malahan dia mengikuti jejak yang sama dengan iblis. Ia tidak mengubah firman Tuhan secara total, namun ia menambahkan dari perkataan Tuhan tentang janganlah kau makan buahnya, menjadi jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Hawa mengubah apa yang sudah ada sebagaimana Tuhan perintahkan menjadi terlalu dilebih-lebihkan. Sehingga larangan itu tampak terlalu berat dan ketat, bahkan kasih dan kebaikan Tuhan kepadanya itu sudah mulai goyah. Keyakinannya mulai goyah. Seperti iblis, Hawa menetapkan aturannya sendiri. Bukan dengan pembatasan, tetapi penambahan. Kita melihat apa yang dilakukan iblis adalah mengubah kebaikan Tuhan menjadi kejahatan. Dia adalah penipu. Ia mencoba mengelabui Hawa untuk percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi manusia. Ia mempertentangkan firman dengan larangan agar mengganggu batas-batas kemanusiaan. Agar manusia melihat bahwa Tuhan tidak bijaksana, tidak cerdik, kikir alias pelit, dan tidak lagi peduli terhadap manusia. Karena itu kita perlu merespon dengan cara yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh Hawa. Saat kita menerima sesuatu di pikiran kita, dan menghadapi keadaan yang mempertanyakan sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah, maka keraguan itu akan muncul. Saat pandemi muncul, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini kesalahan manusia atau hukuman dari Tuhan? Jika kita mencoba menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kedua sisi jawaban kita akan melebih-lebihkan kesalahan manusia atau melebih-lebihkan hukuman Tuhan. Ketika kita menemui sesuatu yang bertentangan dengan diri kita, apa yang kita inginkan, pikiran dan rencanakan, bahkan jawaban doa kita, maka kita bisa melebih-lebihkan. Kita bisa bilang bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu kita tidak percaya kebaikannya dan sulit percaya penuh kepadanya. Kita menjadi tidak lagi percaya pada kebaikannya. Kita tidak percaya pada firman-Nya. Karena itu respon yang tepat adalah sungguh mempercayai kebaikan Tuhan sekalipun batas-batas manusia kita terganggu. Pada saat pencobaan mungkin kita langsung dapat menghindari atau menjauhi segala pikiran yang datang dan mengajak kita untuk terlibat di dalamnya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Hawa. Dia harusnya pergi, dia harusnya meninggalkan.
semasih dia bisa. Yusuf saat dicobai lewat istri Potifar, mau tidak mau, kita memang perlu mengenal perintah-perintah Tuhan dan firman-Nya, agar kita tidak mudah menggunakan pengertian kita sendiri dengan menambah atau mengurangi firman Tuhan bagi kita. Itu yang dilakukan Yesus saat ia merespon cobaan iblis, yaitu dengan firman Tuhan. Kita perlu segera mengingat janji Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan yang adalah pedang roh akan memutuskan segala bentuk tipu muslihat iblis. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di babak ketiga, apa yang dilakukan iblis dalam menentang firman Tuhan? Ayat keempat dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menyampaikan, pertama, kebohongan tentang kematian bahwa Hawa tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kedua, iblis tidak secara langsung ingin menyatakan bahwa iblis lebih tahu dari Allah, sehingga ia berkata, tetapi Allah mengetahui. Ketiga, iblis mendudukkan Hawa sebagai Tuhan yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Masih ingatkah kita tentang 3 cobaan Yesus? Pertama, iblis ingin membuat Yesus percaya bahwa mati dan hidup itu soal makan dan minum. Kedua, iblis membuat dirinya lebih tahu dari Yesus dengan mengutip firman dan mengatakan sebab ada tertulis. Agar Yesus melakukan apa yang iblis perintahkan. Itu sesuai dengan firman Allah. Ketiga, iblis mendudukkan Yesus sebagai raja atas dunia beserta kemegahannya. Sama dengan apa yang iblis lakukan terhadap Hawa. Kebohongan iblis yang sampai saat ini dihembuskan adalah tidak adanya kematian sebagai konsekuensi dosa. Ia akan berbohong sehingga kita tetap berdosa, melanggar firman Tuhan. Seolah-olah jika kita berdosa sedikit itu tidak apa-apa. Kita mungkin bisa berbohong dengan menyalahkan iblis untuk hal yang kita lakukan dan menjauhi konsekuensi dosa dan hukuman akan kematian kekal. Kita bisa lihat bahwa iblis bukan saja memainkan tipuannya agar kebaikan Tuhan menjadi kejahatan, ia juga berbohong terhadap konsekuensi yang harus kita terima. Seperti yang dilakukannya kepada Hawa, iblis membuat dirinya seolah-olah tahu segala hal. Maka demikian juga iblis akan membuat kita mempercayai hal tersebut. Mulai dari percaya horoskop, ramalan bintang, sampai berdukun, feng shui, sio. Kita dapat terjebak dalam keingintahuan kita akan masa yang akan datang. Alhasil kita percaya nasib. Dan seolah pasrah saat konsekuensi harus kita bayar semua. Kita melihat jalan buntu sekalipun Tuhan sediakan keselamatan. Sekalipun Kristus sudah berkorban bagi kita. Membayar lunas hidup kita untuk menunjukkan kebaikan dan kasih Allah itu. Kemudian kita juga belajar bahwa iblis dapat mendudukkan kita. Menempatkan kita sebagai orang yang berhasil, orang yang seolah punya karunia-karunia rohani, orang yang memiliki posisi penting, kekayaan, kehormatan, dan posisi yang membuat kita melupakan panggilan dan rencana Tuhan sejak mulanya. Ia bisa bersembunyi di balik kebutuhan akan makanan dan minuman seperti saat ia mencobai Yesus di padang gurun. Kita melupakan bahwa ketika kita dalam kekhawatiran dan ketakutan akan kebutuhan kita dan keadaan pandemi ini, bahwa kita adalah ciptaannya. Lukas 12 ayat 24
mengatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Sekalipun kita diciptakan berharga dan mulia dibandingkan ciptaan lainnya, kita tetap ciptaannya. Jangan khawatir ataupun takut. Percayalah. Lalu apa yang dilakukan Hawa dalam menentang firman Tuhan? Pertama, ia menggunakan semua kapasitas indrawinya, kebutuhan fisiknya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tremper Longman mengatakan penafsiran terbaik tentang memakan buah pohon tersebut adalah penegasan otonomi moral. Dengan kata lain, dengan memakan buah itu, pasangan manusia tersebut mengklaim bahwa pada hakikatnya mereka mengetahui lebih baik daripada Allah. Kedua, ia menggunakan segenap hati dan pikirannya. Dikatakan dalam frasa ayat tersebut, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pengertian di situ istilahnya untuk pengetahuan dalam bahasa Ibrani mencakup pengalaman. Ketiga, ia bertindak. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dengan memakan buah itu, mereka kini mengalami yang jahat, yaitu memisahkan pertimbangan moral mereka dari pertimbangan Allah. Keempat, ia menjadi pengaruh buruk untuk orang terdekatnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Memakan buah kelihatan sepele, tetapi sungguhnya merupakan suatu tindakan yang teramat jahat. Kelima, keduanya mulai mengetahui keburukan dan kejahatan itu. Dinyatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini cara Adam dan Hawa menerima diri mereka sendiri. Penerimaan yang bukan berasal dan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan dan oleh kebaikan Tuhan. Melalui percakapan Hawa dan iblis, kita dapat belajar hal-hal untuk melawan cobaan. Pertama, kita yang sudah tahu iblis mau menukar kebenaran menjadi kebohongan, kebaikan dengan kejahatan, maka melalui percakapan ini kita pun perlu menyadari bahwa kepastian indrawi dan kebutuhan fisik kita bisa menjadi awal kita mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita perlu belajar bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu baik dalam pemandangan Allah. Karena pengalaman kita sendiri yang mengajak seluruh kapasitas kita untuk mengetahui, mengenal, dan mengalami hal yang baik yang dapat seolah-olah membuat kita mengetahui banyak hal yang lebih baik daripada Allah. Tindakan Hawa yang telah memisahkan pertimbangan moral mereka dari pertimbangan Allah. Dan ini hanya dapat dikoreksi dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 menyebutkan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lalu bagaimana jika iblis tidak bisa bekerja dalam diri kita? Ia akan bekerja melalui orang-orang terdekat kita. Iblis bekerja lewat Hawa untuk menarik dirinya. Dan Adam sekaligus, dan iblis menggunakan Petrus juga untuk menarik Yesus dari rencana Allah. Yesus pernah mengatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tidak heran ada yang datang pada Yesus dan memintanya menjadi penengah untuk pembagian harta.
sebuah keluarga. Tapi bukan ini yang dimaksudkannya. Karena memang firman Tuhan tidak pernah jadi pedang untuk keserakahan manusia. Ini jelas bagi kita. Bahwa kadangkala yang diperdebatkan antara kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan warisan, tetapi tidak memakai atau tidak membiarkan firman Tuhan itu membuka keserakahan dalam hidup kita. Hal terakhir yang tampak dari tindakan Hawa dan Adam adalah soal penerimaan diri. Ketika kita mengetahui keburukan dan keberdosaan ataupun kegagalan kita, maka kita secara alami menjadi orang yang berbeda, yang membutuhkan penerimaan orang lain. Manusia yang berharga dan mulia itu pun telah kehilangan keberhargaan dan kemuliaan Allah, lalu mencari penerimaan atas dirinya. Saya terkejut saat 4 hari yang lalu ada iklan di salah satu media sosial terkemuka tentang artificial intelligence, AI, Friends, disingkat AI Friends, yang menawarkan siapapun yang masuk dan mendaftar akan mendapatkan teman yang sudah diprogram dengan animasi. Kita bisa mengobrol dengan teman yang diprogram itu. Kita diarahkan memiliki penerimaan diri bukan dari Tuhan ataupun manusia, lebih jauh lagi dari mesin. Penerimaan teman dalam kesepian dan kebutuhan manusia dalam social distance. Hal ini menjelaskan bahwa lagi-lagi kita membutuhkan firman. Tuhan yang menegaskan kembali bahwa kita berharga karena telah ditebusnya. Ia hadir dalam hidup kita melalui firman, bukan melalui program mesin, namun melalui Roh. Pada akhirnya kita harus menyimpulkan satu kata yang sering disebut dalam khotbah hari ini, yaitu firman-Nya. Karena firman-Nya segala sesuatu dijadikan. Karena firman telah menjadi manusia. Karena firman-Nya ia menopang segala sesuatu sampai kesudahannya. Itu sebabnya Yesus menjawab semua cobaan dan kemungkinan dia untuk dapat jatuh dalam dosa dengan memakai firman. Itu sebabnya ketika seorang memanggil Yesus sebagai guru yang baik, Yesus pun menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus mengarahkan kita kembali pada satu kebaikan, yaitu kebaikan Tuhan. Saat kita dipuji, atau saat kita direndahkan, saat senang maupun susah, saat pandemi atau dalam situasi normal atau tidak pandemi. Karena firman-Nya senantiasa ada bagi kita. Entah itu ketika baik ataupun tidak cukup baik. Dan firman-Nya itu menunjukkan Allah tetap baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa ketika ada pencobaan, ketika kami merasa kebaikan Allah itu tidak cukup bagi kami, maka ya Tuhan, cobaan akan datang, baik melalui iblis maupun dari keinginan kami. Dan seharusnya kami memilih untuk meninggalkan, tidak terlibat di dalamnya. Tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman. Tuhan, juga karena firman-Mu kami tahu bahwa Engkau tetap baik adanya. Dan kebaikan-Mu, juga firman-Mu adalah alat kami ya Tuhan,
untuk melawan si iblis. Sehingga ada saatnya kami harus pergi meninggalkan, menjauhi pencobaan itu karena firman-Mu. Dan ada saat kami berhadap-hadapan dan menggunakan firman-Mu untuk melawan si iblis. Untuk menyatakan segala hal ya Tuhan, yang ada dalam hati kami ketika kebaikan Tuhan itu tidak cukup bagi kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami sehingga kami Tuhan tahu bahwa kami tidak berperang sendiri di tengah pandemi ini. Dan Tuhan pada saat ini kami ya Tuhan berdoa supaya kebaikan-Mu nyata bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus-Mu biarlah bekerja dan memimpin kami semua. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.